Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi Bu Guru. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali anak-anak semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau tanya siapa teman kita yang tidak hadir pada hari ini ya? Hadir semua Bu Guru. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Oke, pembelajaran kita pada hari ini tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Kita akan membahas cara perkembangbiakan hewan. Nah, hewan itu cara perkembangbiakannya berbeda-beda ya. Ada yang secara ovipar, ada yang vivipar, dan ada juga yang ovovivipar. Apa itu cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Nah, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan menghasilkan telur. Nah, kemudian telur tersebut dierami sampai menetas di luar badan induknya dan menghasilkan anak atau individu baru yang sejenisnya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar itu yang pertama mengerami telurnya, kedua tidak memiliki daun telinga, ketiga tidak memiliki kelenjar susu, dan yang keempat tidak menyusui. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu seperti ayam, burung, angsa, bebek, kupu-kupu, belalang, dan lain-lain. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Dan proses ini biasa disebut dengan melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain 1. Memiliki kelenjar susu, 2. Memiliki daun telinga, 3. Tubuh ditutupi dengan bulu atau rambut, 4. Pada umumnya menyusui, 5. Keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar antara lain kambing, sapi, kerbau, kucing, dan lain-lain. Sedangkan ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara penggabungan antara ovipar dan vivipar. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas, lalu sang induk akan mengeluarkannya dalam bentuk individu baru yang sejenis. Nah, kalau untuk ciri-ciri hewan ovovivipar ini tidak memiliki ciri-ciri khusus. Yang membedakannya hanyalah dimulai dari proses pembuahan, kemudian menjadi telur hingga menetas terjadi di dalam tubuh induk, lalu dikeluarkan atau melahirkan anak. Nah, contohnya itu seperti kadal, ikan hiu, ikan pari, bunglon, kuda laut, dan masih banyak lagi. Nah, itulah penjelasan cara perkembangbiakan hewan. Tadi ada 3 cara hewan berkembang biak. Ada yang secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar tadi hewan berkembang biak dengan cara bertelur.
vivipar, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ovovivipar, hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, setelah ini kita akan membaca teks tentang hewan yang bertelur, yaitu ayam. Nah, kemudian kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Nah, apakah itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Oke, silahkan anak-anak baca teks tersebut, kemudian tentukan ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, setelah itu nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil yang anak-anak kerjakan di depan kelas. Waktunya sudah habis ya. Saatnya anak-anak mempresentasikan hasil yang anak-anak kerjakan. Rara, tolong maju untuk presentasikan hasil kamu ya. Pada paragraf 1, di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Pada paragraf kedua, ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Terima kasih Rara sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang kamu kerjakan. Oke, sampai di sini Ibu mau tanya, apakah ada yang belum paham atau masih bingung tentang materi kita? Tidak, Bu Guru. Baiklah, kalau semuanya sudah paham, sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk ketua kelas, pimpin doanya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa besok. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.